Retret ini berjalan di tengah instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada para kepala daerah PDIP untuk menunda kehadiran dalam agenda hari ini. Instruksi ini turun kemarin malam pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Untuk membahas situasi ini lebih mendalam, kita telah bergabung bersama Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa sejak pagi tadi kami telah berusaha menghubungi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Namun hingga diskusi ini berlangsung kami belum mendapatkan konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Genderang perang benar-benar telah ditabuh kedua belah pihak. Penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi awal perperangan saudara antara pemerintah melawan salah satu partai terbesar dan paling loyal, yaitu PDIP. Teman-teman, di sini Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, langsung merespon keras dengan melarang kepala-kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri retreat yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Informasi ini teman-teman telah ramai diperbincangkan. Hal ini pun diperkirakan, diprediksi oleh banyak pengamat menjadi salah satu langkah atau tanda ketidaksukaan, ketidakpuasan atau kemarahan Megawati dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap Sekretaris Jenderalnya, yaitu Hasto Kristianto. Dalam press release yang kita dapat dari Kompas, di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga merespon terkait keputusan Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang melarang keras kader-kadernya untuk ikut retreat kepala daerah di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dia mengaku tak ingin ikut campur adanya larangan tersebut sebab itu merupakan acara yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu biar urusan Pak Mendagri lah, ya kan? Pak Mendagri yang bikin acara, kata Dasko di gedung DPR Jakarta Jumat 21 Februari 2025. Meski demikian, ia enggan menanggapi lebih jauh terkait instruksi Megawati Soekarno Putri yang sangat kontroversial baru-baru ini. Sebelumnya Megawati mengeluarkan instruksi terbaru pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK pada Kamis 20 Februari 2025. Isi instruksinya ialah para kepala daerah dari Partai Belambang Kepala Banteng Moncong Putih itu untuk menunda ikut dalam agenda pembekalan atau retreat yang digelar 21 hingga 28 Februari mendatang. Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP nomor 7294-IN-DPP-2 2025 yang ditandatangani Megawati per 20 Februari 2025. Di sini isi suratnya itu diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti di retreat di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum, kata Megawati dalam instruksi yang dikutip oleh Kompas. Teman-teman, di sini tentu bukan suatu hal yang lumrah di mana Ibu Megawati Soekarno Putri melarang kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah. Karena sejatinya kepala daerah harus mengutamakan keharmonisan dengan pemerintah pusat. Tidak boleh di sini kepala daerah ini menolak, teman-teman, ya menolak berbagai program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini seperti membuat negara di dalam negara. Dan saya rasa ini adalah pemberontakan awal yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memperlihatkan powernya, untuk memperlihatkan kekuasaannya yang belum sirna. Teman-teman, kita juga telah mengumumkan berbagai informasi-informasi terkait hal ini di mana ini boykot retreat ini ternyata mengundang pro kontra dari netizen dan juga dari para elit politik itu sendiri. Oke teman-teman, biar lebih lengkap kita mending simak saja ini video-video atau informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk teman-teman semua. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Saya akan langsung sapa Mas Adi. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Ayu. Oke, Mas Adi, jadi bagaimana nih Anda menganalisa situasi ini? Sebenarnya strategi dan juga pesan politik apa yang hendak disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri? Ya, saya kira ini sebagai salah satu bentuk ekspresi dari
kemarahan PDIP setelah Hasto ditahan oleh KPK. Sepertinya PDIP itu masih meyakini bahwa persoalan Hasto itu bukan persoalan hukum, tapi lebih kentara persoalan politik. Makanya tidak mengherankan setelah Hasto ditahan oleh KPK, narasi-narasi yang dikembangkan adalah narasi-narasi politik bahwa Hasto itu memang sejak lama sudah ditarget dan selalu dikaitkan dengan sikap politiknya yang selalu kritis, terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto. Jadi bagi saya ini adalah semacam kemarahan politik ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini akan memperburuk ya bagaimana hubungan politik PDIP khususnya dengan mantan presiden sebelum Pak Prabowo Subianto yaitu Pak Jokowi, dan termasuk juga dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kalau mau jujur sebenarnya ketika retret itu kemudian diboikot, di mana gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi kader PDIP itu tidak bisa hadir, itu kan secara tidak langsung kan ini memperburuk bagaimana komunikasi politik ya antara Gerindra dan PDIP. Padahal kita dengar beberapa waktu yang lalu bahwa kedua partai ini sedang baik-baik saja. Dua tokoh ini juga memiliki hubungan yang cukup baik, memiliki riwayat persahabatan yang cukup baik. Itu artinya apa? Mestinya sekalipun Mas Adi. itu Oke, baik Mas Adi, ada beberapa poin menarik yang Anda ungkapkan. Anda mengatakan ini adalah ekspresi kemarahan dari Bu Mega. Kemarahannya ini berarti ditujukan kepada siapa, Mas Adi? Apakah kepada Prabowo Subianto, Joko Widodo, atau pemerintah secara keseluruhan? Mas Adi. misalnya ya halo Ya, Mbak, halo, ya. suara saya kedengaran kan? Terdengar, Mas, silahkan dilanjutkan. Ya, saya kira memang kalau kita mau jujur ya, kita coba interpretasikan dari luar. Saya kira memang ekspresi kemarahan dan kekecewaan PDIP ini kan dialamatkan kepada Jokowi dan juga dialamatkan kepada pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini ya tentu adalah Pak Prabowo Subianto. Satu misalnya ketika Hasto itu ditahan langsung menyatakan bahwa keluarga Pak Jokowi juga harus diperiksa. Itu kan adalah statement politik yang secara terbuka disampaikan. Nah yang kedua, ketika ada boykot soal retret, ini kan pesan politiknya kepada pemerintah hari ini. Artinya apa? Kalau PDIP memang baik-baik saja dengan pemerintah hari ini, baik-baik saja dengan penguasa hari ini, mestinya tidak perlu meminta kepada seluruh kepala daerahnya untuk menunda mereka itu ikut retret. Ini yang saya kira memang eskalasi hubungan ketiga tokoh ini semakin rumit. Dulu memang ada kesan bahwa misalnya Megawati itu sangat berjarak betul dengan Jokowi, tapi per hari ini ketika ada retret, tentu publik mulai melihat, mulai ada tanda-tanda bagaimana ini bisa menjadi persoalan yang cukup rumit juga antara hubungan PDIP dengan Gerindra. Karena apapun judulnya, Prabowo itu adalah presiden, ketua umum Gerindra, dan pada saat yang bersamaan yang memboikot retret itu adalah PDIP dan ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi rumit hubungannya ini sebenarnya, Ayu. Oke, dengan rumitnya hubungan ini, Mas Adi, apakah Anda melihat tindakan dari Bu Mega ini seperti membakar jembatan antara PDIP dan juga pemerintah? Karena kita mengetahui ya kemarin sempat mesra hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihat ini, bakar jembatan tidak? Bahasamu sangat eksplisit sekali, membakar jembatan. Jadi kalau mau jujur, kalau saya sih mengatakan ini sudah mulai kelihatan gelap gulita soal bagaimana rencana pertemuan antara kedua tokoh ini. Kan sejak lama sebenarnya begitu banyak momentum-momentum yang sudah dilewati bagaimana mempertemukan antara Pak Prabowo dengan Megawati, tapi momen itu selalu lewat. Nah ini yang saya kira memang dengan adanya boykot yang dilakukan oleh PDIP, di mana kepala daerah mereka itu haram untuk ikut retret di Magelang, ya tentu akan memperburuk bagaimana komunikasi politik di antara kedua tokoh ini. Ini tentu sikap yang menurut saya cukup ekstrim ya. Jarang-jarang misalnya PDIP itu Megawati meminta kepada kadernya untuk tidak ikut arahan ya dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal kemarin kita mendengarkan bagaimana statement kepala daerah PDIP seperti Rano Karno, seperti Pramono Anung mengatakan bahwa mereka akan tegak lurus mendengarkan instruksi dari presiden dan semua hal yang menjadi program-program prestisius pemerintah pusat itu harus disupport penuh oleh seluruh kader-kader PDIP. Tapi pasca penahanan Hasto, saya kira
kemesraan itu sepertinya hilang begitu saja. Saya kira pasca penahanan Hasto, chemistry itu seakan-akan tak ada bekasnya. Yang ada per hari ini adalah soal bagaimana hubungan antara kedua partai ini dipersepsi oleh publik itu sedang tidak baik-baik saja. Apalagi pada setting bersamaan, kalau mau jujur, sekalipun Hasto itu sudah ditahan oleh KPK tapi tidak ditunjuk PLT, itu kan menegaskan bahwa Hasto itu bukan aib bagi PDIP, tapi Hasto itu adalah keluarga besar, bagian dari marwah yang harus diperjuangkan oleh PDIP dengan siapapun yang kemudian berusaha untuk mentarget Hasto sebagai bagian dari target-target politik dan hukum. Jadi itu yang kemudian bisa kita tafsirkan, meski pada saat yang bersamaan KPK selalu mengatakan apa yang terjadi pada Hasto ini murni persoalan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan politik. Jadi saya kira di situ Ayu konteksnya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari para pengamat politik terkait boikot retreat Magelang kepala daerah seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita memang cukup menyayangkan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri yang melarang para kepala daerah dari PDIP, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, untuk menghadiri agenda besar yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Retreat ini teman-teman bukan hanya sekedar acara seremonial, tapi ingin meluruskan mindset para kepala daerah. Visi misi Pak Prabowo ingin disampaikan, ingin mengharmoniskan pembangunan dari pusat hingga ke daerah. Tapi kalau misalnya kepala daerahnya tidak hadir, maka keharmonisan bukannya bisa terjalin, tapi perpecahan malah makin membesar. Seperti tadi yang dikatakan oleh para pengamat teman-teman, di mana ini bukan saja mencederai hubungan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo, tapi sudah sangat gelap. Sudah tidak ada lagi jalan damai kayaknya teman-teman kalau misalnya Hasto masih ditangkap oleh KPK. Dan kalaupun misalnya KPK ini mengalah dan Hasto tidak dinyatakan tidak bersalah atau kembali dilepaskan, maka KPK juga bakal jadi bulan-bulanan. Jadi semua ini sudah dead end teman-teman, sudah jalan buntu, baik itu untuk PDIP, baik untuk KPK, semua sudah jalan buntu. Salah satu pihak harus hancur, mau itu pihak pemerintah, KPK, atau pihak PDIP dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa pihak yang bakal kalah, tentu ini bakal sangat menarik untuk kita simak teman-teman. Mungkin itu informasi kita hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.